Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tersayang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Setelah sekitar 3 bulan, kalian telah menjalani pembelajaran jarak jauh. Sekarang kalian sudah memasuki tahun ajaran baru. Semoga di tahun ajaran baru ini kalian jauh lebih baik dari tahun ajaran yang sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan tentang tata tertib kalian selama menjalani pembelajaran jarak jauh, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Vidya Setialita, alamat Karanganyar, Gandusari. Saya mengajar bimbingan dan konseling. Nomor WA atau nomor HP yang bisa dihubungi 0857 9133 3044. Itu sekilas profil dari saya. Nah, nanti setelah kalian melihat video ini, silahkan kalian mengisi nama dan kelas di kolom komentar sebagai absensi kalian sudah mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib siswa selama pembelajaran jarak jauh. Aturan umum, selama kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh, sebaiknya siswa membiasakan diri untuk bangun pagi, mandi, dan sarapan, seperti saat sekolah, sehingga siswa tidak meninggalkan waktu pada saat pembelajaran. Yang kedua, mengikuti pembelajaran tepat waktu dari awal sampai dengan akhir. 3. Meminta izin kepada wali kelas jika tidak bisa mengikuti pembelajaran karena suatu hal yang mendesak. 4. Mengerjakan dan mengumpulkan ulangan dan tugas tepat waktu. 5. Segera menghubungi wali kelas atau guru yang bersangkutan jika terjadi kendala selama pembelajaran jarak jauh. Nah, berikut contoh ruangan yang nyaman selama kalian pembelajaran jarak jauh. Jadi, untuk mendukung pembelajaran kalian di rumah, maka pilihlah ruangan yang nyaman untuk belajar. Minimal terdapat kursi dan meja yang cukup untuk kalian bisa melakukan aktivitas dengan laptop untuk menulis. Selain itu, dengan duduk di kursi, kalian tidak akan cepat merasa lelah ketimbang kalian duduk di bawah atau di lantai. Berikut contoh ruang yang kurang nyaman untuk belajar. Misalnya di atas kasur atau di sofa, sehingga siswa tidak nyaman jika mengoperasikan laptop dan menulis dengan baik. Pada saat siswa melakukan Zoom atau Google Meet dengan guru, maka siswa tidak perlu membawa perangkatnya pergi. Misalnya, mau ke toilet, nantinya para siswa diperbolehkan untuk izin ke toilet dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada guru yang bersangkutan. Siswa mengenakan seragam abu-abu putih pada saat melakukan atau membuat video pembelajaran yang ditugaskan oleh guru. Berikut adalah aksesoris yang tidak boleh atau dilarang digunakan pada saat siswa melakukan Google Meet atau Zoom. Kacamata gaya, lalu bantal leher, bandana, jaket atau hoodie, dan topi. Etika siswa pada saat Google Meet atau Zoom: tidak mematikan kamera tanpa izin sehingga guru tetap bisa memantau siswa, melihat wajah siswa. Menulis identitas dengan benar,
mematikan mic jika tidak diperlukan, tidak melakukan aktivitas lain yang tidak relevan, tidak memainkan HP atau membuka fitur atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya, tidak tidur, tidak menyalahgunakan fitur chat, tidak mematikan kamera tanpa izin, tidak makan dan minum. Evaluasi pembelajaran jarak jauh tahun lalu. Pertama, tidak membuka classroom sesuai waktu yang ditentukan. Misalnya, karena masih tidur atau sibuk bermain. Seringkali siswa tidak membaca petunjuk, instruksi, atau langkah-langkah pembelajaran yang harus diikuti, sehingga akhirnya mengalami kesulitan atau melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugasnya. Kesalahan berikutnya, tidak menghubungi guru jika ada kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Kami berharap siswa untuk selalu aktif. Jika ada masalah dengan pembelajaran, segera menghubungi guru yang bersangkutan, atau jika tidak memungkinkan, bisa menghubungi wali kelasnya. Berikutnya, menganggap remeh semua tugas. Misalnya, siswa diberi sanksi oleh gurunya dengan diberikan nilai 0. Maka siswa tersebut bingung sendiri dan akan meminta solusi kepada guru dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya, tidak menghiraukan pesan WA dari guru atau dari wali kelas, bahkan dari guru BK-nya, ketika ada masalah sehingga Anda mengalami kesulitan sendiri dalam penilaian. 6. Kesalahan yang sering dilakukan lagi oleh siswa yaitu dalam penulisan pesan atau komen atau chat dengan guru ataupun teman dengan bahasa yang kurang sopan. Berikutnya, tidak mendokumentasikan tugas dengan baik. Contohnya, siswa merasa bahwa sudah mengumpulkan tugas, padahal tugas tersebut belum terkirim atau belum diterima oleh guru, sehingga guru akan meminta kembali untuk mengirimkan kembali tugasnya, tetapi tugas tersebut sudah hilang, dibuang, atau bahkan digunakan untuk hal lain. Mohon kepada seluruh siswa agar selalu menyimpan hasil kerjanya. Hal ini dimungkinkan jika terjadi masalah, maka bisa tertangani dengan baik. Ini saya akan menyajikan video tips menyambut pembelajaran daring 2020-2021. Halo pelajar Indonesia, kembali lagi di channel Kampuspedia. Kali ini kita akan memberikan tips nih bagaimana cara belajar efektif untuk menyambut pembelajaran daring tahun ajaran 2020-2021. Sesuai kebijakan Kemendikbud yang diputuskan pada 15 Juni 2020 lalu mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021,
Dikatakan bahwa tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran baru ini tetap dimulai pada bulan Juli mendatang. Namun demikian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang untuk melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi, tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada Agustus mendatang. Dan untuk tahun akademik pendidikan tinggi keagamaan dimulai pada September mendatang. Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring, maka mata kuliah tersebut dapat diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester. Itulah sekilas mengenai bagaimana panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi untuk tahun ajaran baru 2020-2021. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia akan melakukan proses pembelajaran secara daring. Sebab daerah dengan zona hijau hanya berkisar 6% dari seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, penting bagi kita warga negara Indonesia, khususnya pelajar, dalam mempersiapkan diri agar proses pembelajaran daring yang kita lakukan di rumah dapat berjalan efektif. Nah, lalu apa saja yang harus kita persiapkan? Pertama, mempersiapkan tempat belajar yang nyaman. Hal pertama yang harus dipersiapkan tentunya adalah tempat belajar. Tempat belajar yang nyaman tentunya akan membuat konsentrasimu semakin meningkat. Usahakan untuk tidak belajar di tempat tidur, sebab fungsi tempat tidur adalah untuk beristirahat dan bukan untuk belajar. Yang ada, kalian malah ketiduran nantinya. Nah, jadi usahakan untuk belajar di meja. Tata meja dengan rapi, kemudian persiapkan perlengkapan belajarmu dan hal-hal lain yang dapat membuatmu nyaman ketika belajar. Seperti misalnya dengan menyetel musik-musik yang santai, lilin yang wangi, dan tentunya jangan lupa untuk memastikan penerangan yang cukup. Tips kedua yaitu selalu membuat reminder. Membuat reminder sangatlah penting, sebab ini akan membantumu untuk dapat mengatur waktu lebih baik. Selain itu, dengan membuat reminder juga akan membuatmu tak lupa mengenai tugas yang harus kamu kerjakan. Kamu juga bisa mengukur rentang waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Dengan begini, tentunya waktu belajar dan bermainmu akan seimbang. Yang ketiga adalah memastikan koneksi internet berjalan lancar. Komponen utama dalam pembelajaran daring tentunya adalah koneksi internet. Koneksi internet yang baik akan membuat proses belajarmu menjadi lancar. Untuk itu, pastikan ya koneksi internet kalian berjalan dengan baik ketika sedang melakukan pembelajaran daring. Yang keempat, mempersiapkan camilan agar tak bosan. Kegiatan belajar tentunya akan membuat tenaga kita terkuras. Meskipun secara fisik kita tak banyak bergerak, tetapi belajar menguras tenaga karena kita berpikir. Untuk itu, tak ada salahnya mempersiapkan camilan. Selain menambah tenaga, camilan ini juga bisa membantu kalian agar tak bosan ketika belajar. Camilan yang baik tentunya adalah camilan yang sehat. Nah, buah-buahan salah satunya. Ini bisa menjadi opsi camilan sehat untuk kalian. Yang kelima yaitu menjauhkan diri dari distraksi atau gangguan. Rumah sejatinya adalah tempat untuk menenangkan diri dan beristirahat. Namun, mindset ini terkadang bisa mengganggumu untuk fokus ketika belajar. Mindset seperti ini harus dirubah. Selain karena hal ini, banyak hal lainnya juga yang bisa mendistraksimu saat belajar. Contohnya seperti TV, smartphone, dan lainnya. Jadi, yang harus kamu lakukan adalah berusaha untuk mengurangi kegiatan-kegiatan ataupun menggunakan benda-benda yang bisa mendistraksimu ketika belajar. Nah, itu dia 5 tips belajar efektif menyambut pembelajaran daring tahun ajaran baru 2020-2021. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten edukasi selanjutnya. Nah, biar kalian gak ketinggalan info seputar kampus, yuk follow official Instagram, Facebook, Twitter, dan Line Kampuspedia.
Demikian beberapa informasi mengenai tata tertib siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Kami sangat berharap seluruh siswa dapat mematuhi seluruh peraturan yang ada sehingga nanti terbentuk karakter disiplin pada diri kalian sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Sekian saya akhiri, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.